Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bersama-sama bisa melaksanakan aktivitas pada hari ini, khususnya kepada para peserta didik bisa mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang dilakukan di rumah dengan panduan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Semangat anak-anakku, mari semangat. Dan kita tetap semangat dalam keadaan apapun. Selanjutnya, bahwa pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tentang bahasa Indonesia, yaitu di bab keempat. Nanti kalian bisa membuka buku paket pada bab keempat, yaitu tentang indahnya berpuisi. Dan di sini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun daripada teks puisi. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun dari teks puisi. Dan yang kedua, anak-anak akan belajar mengenai unsur-unsur puisi. Yang pertama akan saya sampaikan adalah pengertian puisi itu sendiri. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, terikat oleh matra, terikat oleh rima, serta penyusunan larik dan bait. Secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan poesis, yang berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan. Sedangkan kata puit atau put dalam tradisi Yunani kuno berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya. Orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka kepada dewa-dewa. Ini pada asal mulanya kata puisi. Di sini anak-anak juga bisa melihat di dalam buku secara jelas bahwa pengertian irama, ya, irama, kemudian ada matra, kemudian ada rima. Irama itu berarti sama dengan ketika kita membuat puisi dan membaca, itu adalah sama dengan nada. Kemudian ada namanya rima. Rima itu merupakan bentuk persamaan bunyi. Dan rima memiliki kesamaan arti dengan sajak. Biasanya di sini ditulis sajak tersebut terdapat pada akhir daripada baris puisi. Selanjutnya, setelah pengertian puisi, yang kedua, Bapak akan menyampaikan tentang unsur-unsur puisi. Apa saja coba? Unsur puisi itu di dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah majas. Apa majas? Majas itu disebut juga gaya bahasa, ya, dan iramanya. Kemudian terdapat kata konotasi. Dan yang ketiga yaitu kata
berlamban. Yang keempat, terdapat pengimajinasian. Untuk membahasanya satu persatu, bahwa majas merupakan gaya bahasa itu di sini ditujukan untuk puisi itu dibacanya lebih indah dan lebih menarik. Contoh-contoh majas misalkan ada personifikasi, yaitu majas yang beranggapan atau suatu gaya bahasa yang beranggapan bahwa benda-benda yang mati itu akan diambil atau dikatakan oleh seorang pembuat puisi seperti halnya makhluk yang bernyawa dan bisa bergerak. Contoh, ombak berkejaran di laut. Nah, kata berkejaran itu kan seperti orang yang berkejar-kejaran punya kaki dan punya nyawa. Itu artinya personifikasi. Kemudian ada contoh misalkan majas hiperbola. Hiperbola atau hiperbol yaitu mengenai majas dengan gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu keadaan daripada kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya unsur yang kedua terdapat konotasi. Apa konotasi? Konotasi itu kebalikan dari denotasi. Konotasi kebalikan dari denotasi. Konotasi berarti bisa kita artikan arti ungkapan yang tidak sebenarnya. Diperhatikan, arti ungkapan yang tidak sebenarnya. Contoh saya ambil dari kata meluap. Meluap ini kalau misalkan kita mengatakan satu kalimat, contoh. Penonton permainan sepak bola membanjiri lapangan. Nah, kata membanjiri di situ memiliki arti konotasi. Jadi banjir di situ yang seharusnya benar, yang seharusnya tepat sesuai dengan yang nyata adalah banjir air, bukan banjir penonton. Maka di sini boleh dikatakan bahwa ini merupakan gaya konotasi. Jadi arti ungkapan tidak sebenarnya. Bagaimana dengan denotasinya dari kata membanjiri? Misalkan Sungai Ciliwung meluap membanjiri kota Jakarta. Memang benar-benar itu. Jadi benar-benar bahwa banjirnya banjir air. Jadi tidak salah, itu disebut dengan denotasi. Jadi kita belajar tentang denotasi dan konotasi ya. Ini harus dipahami. Nanti kalau misalkan anak-anak masih ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Bertanya kepada Bapak langsung. Barangkali yang bisa saya sampaikan itu saja anak-anak. Kalian pahami, kalian mendengarkan dari apa yang saya sampaikan. Kemudian apabila ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya. Boleh melalui tautan ini, boleh juga melalui WA. Selamat belajar anak-anakku dan semangat. Ya. Jadi hari ini kalian cukup mendengarkan apa yang saya sampaikan. Untuk tugas yang dikerjakan bukan hari ini. Ya. Sekali lagi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.